Raffi, seorang siswa SMA dari SMA Jeruk, sangat senang karena sebentar lagi sekolah SMA Jeruk akan mengadakan perkemahan. Ini adalah hal yang paling dia tunggu-tunggu dan yang paling dia senangi, karena perkemahan adalah sesuatu yang sangat membuat dia senang karena dia sangat suka pramuka, guys. Tak hanya Raffi yang sangat antusias untuk menunggu acara pramuka ini, namun Benny, sahabatnya Raffi, juga sangat menunggu acara perkemahan ini dilakukan di sekolah mereka. Mereka pun sangat senang, begitupun dengan siswa lain, mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Namun itu berbeda dengan Nico, teman mereka yang paling pendiam di kelas mereka, karena dia terlihat memiliki wajah cemas saat mendengar kalau acara perkemahan mereka akan diadakan sebentar lagi. Sebagai teman yang baik, Raffi dan Benny mencoba untuk bertanya kepada Nico apa yang sebenarnya dia pikirkan. Namun Nico tidak menjawab sama sekali dan hanya berkata, "Aku baik-baik saja kok, kalian gak usah mengkhawatirkanku." Itu membuat Raffi dan Benny sangat kebingungan. Sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Nico? Apakah ada sesuatu yang buruk yang dipikirkan oleh Nico? Soalnya Nico itu adalah seorang anak indigo di kelas kita. Tapi teman-teman yang lain tidak mengetahui kalau Nico itu adalah anak indigo, kecuali Raffi dan Benny. Keesokan harinya, acara perkemahan pun akhirnya dimulai. Benny dan Raffi sangat senang karena inilah hari yang paling mereka tunggu-tunggu, hari terbaik bagi mereka. Namun hari terbaik tersebut akan menjadi sebuah malapetaka besar. Pada jam 4 sore, semua siswa berkumpul di lapangan. Begitupun juga Raffi, Benny, dan Nico. Mereka tidak sabar untuk melakukan aktivitas ini, yaitu aktivitas pertama yang akan dilakukan mereka saat perkemahan ini adalah pada jam 4 sore mereka akan melakukan jalan sehat, mengitari sekolahan dan juga mengitari kampung-kampung yang ada di dekat sekolahan. Kemungkinan acara ini akan berlangsung selama 30 menitan. Awalnya tidak ada yang aneh dan tidak ada yang jagal. Namun saat mereka melewati kuburan angker yang terkenal sangat angker, tiba-tiba Nico mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya. Ya, itu adalah bunga melati. Dia menaruhkannya di depan pintu gerbang pemakaman tersebut dengan wajah yang sangat panik dan sangat mencemaskan. Raffi dan Benny sangat terkejut. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Nico itu? Apakah itu ada hubungannya dengan apa yang dicemaskan oleh Nico kemarin itu? Akhirnya jalan sehat pun selesai pada saat maghrib. Nah, pas maghrib ini Raffi dan teman-temannya kan pada ke masjid itu. Nah, pas di masjid itu si Nico lihat lagi ada seorang perempuan berbaju merah sedang menatap marah ke arah Nico dan teman-temannya. Namun Nico tetap dengan wajah panik. Nico tetap mengabaikan wanita tersebut seolah-olah dia tidak ada. Namun tetap rasa takut menyelimuti Nico. Setelah sholat maghrib selesai, akhirnya acara makan malam di perkemahan pun dimulai. Semua siswa makan dengan lahap karena mereka pasti sangat lapar. Begitu pula dengan Raffi dan Benny. Namun tetap terkecuali Nico yang sangat tidak nafsu makan dan juga dalam hatinya mencemaskan. Bagaimana ini? Mereka sangat marah. Mereka tidak terima. Apakah mereka akan menghancurkan acara ini? Apakah para siswa akan selamat? Aku harus menyelamatkan para siswa. Ya, itulah yang ada di dalam pikiran Nico dengan wajah yang sangat cemas. Namun tiba-tiba Nico muntah darah dan akhirnya Nico pun pingsan. Raffi dan Benny sangat terkejut. Apa yang telah terjadi pada Nico? Kenapa dia muntah darah bahkan sampai pingsan? Tiba-tiba Pak Guru olahraga datang menghampiri Nico dan dia meminta bantuan kepada Raffi dan Benny untuk membantunya membawakan Nico ke UKS. Akhirnya Raffi, Benny, dan Pak Raga membawa Nico untuk ke UKS. Namun tiba-tiba mereka melewati sebuah lorong di sekolahan. Mereka melihat di ujung lorong ada sosok berbulu lebat hitam besar dan berada di depan lorong untuk bersedia menyergap mereka. Lalu Raffi pun berkata, "Pak Raga, apa yang harus kita lakukan? Ada makhluk hitam besar, Pak." Namun bukannya menjawab pertanyaan Raffi, Pak Raga malah berkata, "Nak Raffi, nak Benny, mendingan sekarang kita lari. Bawa jasad Nico segera ke UKS. Walaupun di depan ada makhluk hitam besar, kita harus mengalahkannya dengan cara kita lari ke arah dia dengan berani. Pasti di situ tidak ada apa-apa. Percaya sama Bapak. Ingat, baca doa." Akhirnya setelah mendengar perkataan Pak Raga tersebut, Raffi dan Benny
dengan berani langsung berlari ke arah makhluk tersebut. Dengan berani dia pun berkata, "Allahu Akbar." Dan akhirnya Raffi, Benny, dan Pak Raga berhasil sampai ke ujung lorong dan berhasil melewati makhluk tersebut. Ternyata di depan tidak ada apa-apa. Akhirnya Raffi dan Benny segera untuk mengantarkan Niko ke UKS. Namun tidak dengan Pak Raga. Ternyata tiba-tiba Pak Raga langsung berlari ke arah lapangan tempat berkemah. Dan Pak Raga dari kejauhan berteriak ke arah Raffi dan Benny dengan berkata, "Kalian jangan ke lapangan belakang dulu ya. Pokoknya hati-hati. Tetap di UKS, kunci pintu." Raffi dan Benny yang mendengar perkataan Pak Raga tersebut pun heran. Namun mereka tetap melanjutkan untuk mengantarkan Niko ke UKS. Sesampainya di UKS, Raffi langsung mengistirahatkan Niko di kasur. Namun tidak dengan Benny. Benny tetap menjaga di luar. Karena mereka berdua merasa kalau malam ini akan menjadi malam yang sangat-sangat mengerikan dan akan menjadi malapetaka besar. Dan ternyata hal yang mereka takutkan pun terjadi. Tiba-tiba datang sebuah angin dingin. Angin tersebut sangat dingin, bahkan saking dinginnya membuat Raffi dan Benny sangat ketinginan. Namun tiba-tiba Niko terbangun dan langsung berdiri untuk menuju ke arah luar. Niko pun langsung menuju ke arah luar dan langsung berlari menuju ke lapangan belakang. Raffi dan Benny pun langsung mengajar Niko. Namun itu sia-sia karena lari Niko jauh lebih cepat daripada lari Raffi dan Benny. Dan akhirnya mereka sampai di halaman belakang. Dan hal yang paling tidak mereka duga-duga pun terjadi. Para siswa di sana kesurupan dan banyak siswa yang seolah-olah dicekek, namun tidak ada orang yang mencekek mereka. Raffi, Benny sangat terkejut. Namun Niko tiba-tiba duduk bersila dan mengucapkan sebuah mantra, yaitu ya, itulah yang diucapkan oleh Niko. Dan tiba-tiba semua hantu yang ada di sekolahan yang terkenal urban legend di sekolahan SMA Jeruk muncul mengelilingi Niko, Benny, dan Raffi. Tiba-tiba salah satu dari mereka maju untuk berbicara dengan Niko. Makhluk yang maju itu wujudnya seperti kuntilanak, bertanduk, berwajah seram, dan berbaju hitam. Makhluk itu berkata, "Kami butuh makanan, kami butuh tumbal, kami tidak akan memakan siswa-siswa di sini dan guru-guru di sini. Tapi kalian telah membuat acara perkemahan yang sudah dilarang selama 100 tahun di sekolahan ini. Kalian tidak boleh melakukan acara perkemahan ini, atau tidak semua siswa di sini akan menjadi tumbal." Itulah yang dikatakan makhluk itu, seolah-olah dia melarang untuk melakukan acara perkemahan di sekolahan ini. Sepertinya itu adalah sebuah larangan di sekolahan SMA Jeruk. Dan ternyata ya benar, sudah dilarang acara perkemahan di SMA Jeruk lebih dari 100 tahun. Karena mereka tidak suka dengan acara perkemahan. Pokoknya pada malam hari di sekolahan itu tidak boleh ada acara. Lalu Niko pun berkata, "Maafkan semuanya, maafkan kami karena kami sedang berganti kepala sekolah. Sudah 2 hari ini kita berganti kepala sekolah. Maafkan kami ya, maafkan kami. Kami tidak akan berbuat ulah kembali." Dan akhirnya para hantu tersebut pun menghilang. Dan siswa-siswa yang kesurupan akhirnya berhasil sadar. Pak Raga berterima kasih kepada Niko, Raffi, dan Benny karena telah menyelamatkan semua siswa di SMA Jeruk.